Baik, siang. Dokter Daulika, saya izin mulai ya, Dok ya. Baik. Ya. Berikut teman-teman dokter puskesmas sekalian, soal pertama untuk kasus neonatologi, seorang bayi baru lahir menunjukkan tanda-tanda sesak nafas berat dan sianosis sentral beberapa menit setelah lahir. Setelah pemberian oksigen 100% melalui CPAP, distres nafas belum berkurang. Saturasi oksigen mulai naik, namun tetap di bawah 85%. Pertanyaan pertama, dugaan diagnosis yang paling tepat adalah ya, di chat ini banyak yang menjawab A, Dokter Daulika. Silahkan dok, pembahasannya sebenarnya yang jawaban yang paling benar apa dok untuk soal Oke, baik. Ini banyak sekali yang jawab A ya. Jadi pada menjawab itu respiratory distress syndrome atau RDS. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud di pertanyaan ini jawaban yang paling tepat adalah PPHN, persistent pulmonary hypertension of the newborn. Gitu. Jadi di sini saya perlu tekankan bahwa RDS itu adalah distress napas yang terjadi pada bayi prematur yang kaitannya dengan defisiensi eh, surfaktan. Jadi hyalin membran disease ya. Kalau udah di ronsen itu kita bisa mendiagnosis HMD, hyalin membran disease. Kalau baru ada klinisnya saja itu kita sebut sebagai RDS. Jadi RDS itu kaitannya dengan bayi prematur, biasanya di bawah 32 minggu yang penyebabnya adalah defisiensi surfaktan. Tapi pada kasus ini, ya mungkin di kasus ini agak kurang spesifik ya. Jadi kasus ini adalah kasus yang sebetulnya kita mengarah ke bukan ke RDS tapi ke PPHN, di mana ada kebutuhan oksigen yang sangat tinggi pada pasien dan paling sering biasanya terjadi pada bayi-bayi yang late preterm ya. Jadi prematurnya itu lanjut biasanya 34 minggu ke atas atau bayi aterm gitu. Jadi bayi yang sesak kemudian saturasi oksigennya itu tidak tercapai dengan CPAP maksimal, bahkan fraksi oksigen yang diberikan hingga 100%, itu kita harus hati-hati dengan kejadian yang namanya PPHN. Nah, biasanya ini kondisi bayinya berat sekali. Biasanya bayinya ini udah gagal CPAP kan seperti ini. Bayangkan CPAP sudah 8 misalnya, FiO2-nya udah 100%, itu artinya juga gagal CPAP. Begitu. Ya, dan itu perlu tata laksana lebih lanjut. Biasanya kondisi bayinya berat sekali. Oke. Mungkin nomor satu sudah cukup jelas? itu sudah cukup ya dok. Baik, kalau langsung kita ke nomor 2 untuk tata laksana segera yang paling tepat adalah tadi sebenarnya sudah di spill ya oleh Dokter Daulika. Silakan dokter, dokter jawabannya. Ya, di sini baru beberapa yang Ini jawab, tapi sudah banyak yang jawab A. lumayan ya, udah banyak yang jawab. Jawabnya A, ya betul. Jadi yang perlu kita berikan adalah ventilasi dan oksigenasi yang optimal ya. Pada PPHN itu kita harus memberikan ventilasi dan oksigenasi optimal. Jadi bayi seperti ini biasanya harus segera diintubasi ya. Ini nggak bisa kita biarkan saja dengan CPAP dengan fraksi oksigen 100%. Jadi harus dilakukan intubasi, lalu pastikan bahwa saturasinya mencapai 90% ke atas. Oke. Okay. Baik, dokter. Pertanyaan ketiga untuk kasus yang pertama, alasan medis pasien perlu dirujuk yang paling tepat adalah. Oke, ini juga sudah cepat sekali Ya, jawabnya. ya, udah langsung lancar karena udah jelas ya ini kasus PPHN, jadi harus dirujuk untuk tata laksana PPHN, harus diintubasi, dikasih oksigen yang mencukupi, dan kita perlu tata laksana lebih lanjut yang pasti butuh
rumah sakit rujukan yang fasilitasnya jauh lebih lengkap. Oke. Oke, kalau begitu nomor 4 berarti sudah bisa langsung dijawab ya dokter-dokter. Alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan, tapi ini ada yang jawab B dok. Nah ini Tindakan medis. ada yang Oh, B oke. dan C dok. Ya, karena gini, jadi jawabannya adalah terapi ya, karena eh, eh, PPHN itu maksudnya tindakan medis kan ada butuh suatu tindakan sesuatu gitu ya, tindakan secara medis. Tapi terapi itu lebih ke luas, tidak cuma tindakan tapi juga ada penanganan yang lain, suportif, penanganan apa namanya medikamentosa, tindakan juga seperti itu. Jadi PPHN ini tata laksananya cukup komprehensif dan banyak yang harus diberikan. Jadi ini maksudnya adalah terapi, Baik, terima kasih ya. dokter Dauli. Baik, Nah, untuk kasus pertama, apakah ada pertanyaan dari ya. Ibu Silahkan Dokter? kalau ada yang ingin menanyakan. Ini banyak sekali kasus PPHN ya, teman-teman semua. Karena apa? Bayi-bayi yang awalnya lahir misalnya tidak menangis, tidak bernapas, kemudian kita apa namanya sudah memberikan CPAP, ternyata masih juga nggak respon, masih saturasinya jelek, atau bayinya kita tidak berikan resusitasi yang adekuat, ujung-ujungnya akan jatuh ke PPHN gitu. Dan ini kalau tidak kita tangani banyak yang akhirnya meninggal. Ya. Jadi padahal ini sesuatu yang bisa kita tata laksana, kita terapi dengan baik dan bayinya bisa survive kalau kita bisa merujuk lebih cepat. Ya, Oke, baik. terima kasih dokter. Kalau di room chat sih belum ada pertanyaan ya dok, mungkin kita langsung ke... Ya, silakan ada yang ingin bertanya dok, dokter Sally. Gimana dokter Sally? Jadi bertanya dok? Kalau tidak kita izin lanjut ke Oke, yang kedua ya dok. Ya, baik. kasus kedua adalah seorang ibu hamil melahirkan secara SC atas indikasi ketuban pecah dini dan kontraksi. Bayi lahir dengan usia kehamilan 34 minggu dengan berat lahir 1.400 gram. Didapatkan Apgar skornya 89. Bayi lahir menangis kuat dengan saturasi oksigen 85% pada menit kelima. Nah, diagnosis yang paling tepat adalah, silakan dokter menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya. Baru sedikit nih yang menjawab. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, dok. Oke. Nah, tapi mayoritas sepertinya B. Yang paling tepat yang mana nih kira-kira dokter Delik? Iya, jadi ini kan bayinya lahir di usia kehamilan 34 minggu ya, dengan berat badan 1.400. Jadi berat badan 1.400 itu adalah termasuk dalam berat badan lahir sangat rendah gitu. Jadi jawabannya B. Kalau berat badan lahir rendah itu antara 1.500 sampai kurang dari 2.500. Kalau BB berat badan lahir amat sangat rendah itu kurang dari 1.000. Jadi kalau 1.400 adalah BBLFR, berat badan lahir sangat rendah. Oke, ini banyak yang betul kok jawabannya ya. Terima kasih dok. Kita lanjut Ya, ke soal nomor 2. Nah, tata laksana selanjutnya pada bayi ini adalah A. Pemasangan CPAP, B. Pemberian ASI, C. Rawat dalam inkubator, atau D. Pemberian surfaktan. Silakan langsung dokter-dokter sekalian. Ini juga sangat beragam nih dok. Ada yang jawab A, iya. ada yang jawab C, ada yang jawab D. Dan ada mayoritas hampir sama nih dok. Iya, betul. Ini memang jawabannya jawabannya bisa apa ya, bisa A dan C bisa benar, B bisa benar, D bisa benar, gitu ya. Cuma di sini kita fokus apa yang selanjutnya harus segera dikerjakan. Jadi prinsip penanganan pada neonatus ya itu adalah jaga termoregulasi. Jadi kita ingat nih di setiap tindakan
resusitasi maupun stabilisasi. Yang pertama adalah TABCD ya. Jadi selalu dimulai dari T, termoregulasi. Jadi yang pertama pertahankan suhu, jaga suhunya. Nah, dari 4 pilihan ini mana yang paling tepat? Yaitu rawat di inkubator. Karena itu hal prinsip pertama yang harus diingat. Baru setelah itu kita ke airway, baru setelah itu kita ke breathing, baru setelah itu ke sirkulasi. Ya, oke. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke, berarti jawabannya C ya dok ya untuk Iya, nomor betul. ya. Untuk nomor 3, indikasi bayi harus dirujuk adalah apabila bayi didapatkan A. memerlukan CPAP, B. infeksi, C. kejang, dan D. NEC disertai dengan perforasi. Silakan dijawab dokter-dokter sekalian. Infeksi kejang. Ya, ini kebanyakan B ya dok. Jawabnya infeksi ya. Hmm. Oke. Ada yang D juga. Nah, ada yang C, ada yang oke. Ya, ya. Jadi ini kasus bayi berat badan lahir sangat rendah seperti ini memang bisa macam-macam ya masalah yang bisa yang muncul. Bisa saja bayinya mengalami distres napas karena lahir di 34 minggu dan perlu CPAP. Namun CPAP ini banyak ya di fasilitas teman-teman mungkin bisa 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 menangani bayi dengan CPAP. Lalu bayi dengan infeksi ini sebetulnya juga tidak selalu kondisinya sampai berat, sampai harus membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit level yang lebih tinggi seperti itu. Karena bisa saja bayi dengan infeksi ini perlu perawatan di level 2, tidak perlu level 3 misalnya. Bayi kejang. Nah, bayi kejang ini juga apa ya bisa kita tangani sebetulnya di eh, di apa pelayanan primer ya karena kita harus bisa itu menangani kegawat daruratan kejang, pemberian oksigenasi optimal, lalu kita kasih kejang dengan fenobarbital misalnya sampai kejangnya teratasi. Jadi mungkin kalau memang kejangnya berlanjut, perlu diagnostik lebih lanjut, perlu dirujuk. Tapi yang pasti, yang harus dirujuk ke level yang lebih tinggi adalah NEC dengan perforasi. Karena apa? NEC dengan perforasi itu kita membutuhkan tata laksana multidisiplin, ya, membutuhkan tata laksana koordinasi dengan bedah anak seperti itu. Jadi lebih membutuhkan manajemen yang komprehensif, melibatkan multidisiplin. Jadi jawabannya adalah D. Ya, Baik, jawabannya malah D ya dok ya. Tadi iya betul. Dokter Jessica di sini yang tadi yang jawab D. Oke, Iya. kita lanjutkan. Nah, nomor 4, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan. Harusnya ini sudah Nah, bisa. tadi saya udah Iya, kasih spill sebenarnya ya. Kita butuh konsultasi, koordinasi dengan dokter multidisiplin, salah satunya dokter bedah ya. Jadi kita perlu tindakan medis lanjutan. Jadi jawabannya B ya. Oke. baik. Oke, untuk kasus kedua sudah selesai. Dari dokter-dokter lain, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dok langsung raise hand atau langsung di unmute saja. Kalau misalkan memang tidak ada, kita akan lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga ini, bayi cukup bulan lahir spontan dengan cairan amnion kental yang bercampur mekonium. Bayi tersebut lahir tidak menangis, hipotonus, dan tidak bernafas. Pertanyaan pertama, langkah selanjutnya yang paling tepat dalam penanganan bayi ini adalah, silahkan dokter-dokter sekalian, A. Ventilasi tekanan positif, B. Kompresi dada, C. Suction intratrakeal, D. Intubasi dan ventilasi tekanan positif. Nah, ini jawabannya suction intratracheal. Banyak yang jawabannya itu ya. Oke.
Oke, baik, langsung Oke, ya, bagaimana dok? baik. Ya, jadi dari ketiga pilihan ini, memang yang paling tepat adalah suction intratracheal. Tapi juga saya perlu ingatkan juga ke teman-teman bahwa ketuban bayi yang mengalami ketuban berwarna hijau, lahir dengan ketuban berwarna hijau, sekali lagi yang harus kita nilai di awal adalah bugar atau tidaknya bayi ya. Karena tidak semua bayi dengan ketuban hijau itu tidak bugar. Kalau bayi dengan ketuban hijau lahirnya bugar, nangis kencang, tonusnya bagus, semuanya baik-baik saja, kita tidak perlu melakukan tindakan macam-macam ya. Kecuali kalau bayi lahirnya tidak bugar. Nah, kalau bayinya lahir tidak bugar, seperti di alur resusitasi, kita harus pertama melakukan langkah awal, di mana salah satu tindakan di langkah awal itu adalah suctioning. Dan suctioning itu tidak serta-merta langsung intratrakea, tapi suctioning seperti biasa dari mulut, lalu hidung, lalu kita evaluasi. Kalau memang sampai bayinya tidak ada respon, pernapasan adekuat, sampai harus di VTP, sampai tidak respon juga. Nah, itu baru kita lakukan suction intratracheal. Begitu. Itu yang saya mesti ingatkan dulu. Oke. Oke, baik dokter. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ada yang ingin bertanya? Ya, teman-teman kalau udah ikut pelatihan Resneo, pasti sudah paham soal ini ya. Baik dokter. Selanjutnya Nomor 2 ya. nomor 2, ya dugaan Ya. diagnosisnya yang paling tepat adalah karena mirip-mirip ya dok. Nah, silakan dijawab dokter-dokter. Kalau ini sih jawabannya banyak kan deh. Sepertinya karena sudah ada ini ya dok ya kata kunci ya dok ya di soalnya. Ya. Tapi ada juga yang jawab A dok, saya lihat di sini. Nah, sebenarnya bagaimana dok antara A? Oke. Jadi ini kan udah jelas ya kalau soalnya bayi lahirnya spontan, ada mekonium, dan lahirnya ini udah jelas nih tidak bugar, kayaknya tidak menangis, tonusnya jelek, nggak bernapas gitu. Jadi ini kondisi bayinya jelek nih. Jadi harus dilakukan resusitasi, tahapan semua resusitasi, langkah awal dan lanjutan-lanjutannya. Nah ini adalah dugaan diagnosis yang paling tepat. Sebenarnya sih udah kelihatan ya, ini kan mekonium. Jadi diagnosisnya apa nih yang paling pas nih? Kalau RDS sesuai nggak? RDS kan tadi saya sudah sebutkan ya bahwa RDS itu distress napas yang kaitannya dengan kaitannya defisiensi surfaktan gitu. Jadi RDS ini diagnosis klinis untuk distress napas pada bayi prematur di bawah 32 minggu. Tapi kalau bayi aterem udah nggak ada lagi judulnya RDS gitu. Jadi lebih ke distress napas. Penyebabnya macam-macam distress napas pada bayi aterem. Bisa TTN, bisa PPHN. Dan di kasus ini, di contoh soal ini, maksudnya adalah distress napas karena meconium aspiration syndrome. Ya, MAS ya teman-teman. Jawabannya D ya dok ya. Betul. Oke. Selanjutnya dok, nomor 3. Alasan medis pasien perlu dirujuk yang paling tepat adalah Oke. dokter-dokter sekalian. A. Tata laksana lebih lanjut jika terjadi PPHN. B. Tata laksana antibiotika. C. Jika tidak membaik dengan CPAP. D. Memerlukan surfaktan. Nah, alasan paling tepat dirujuk itu apa ya? Ini banyak yang jawab oke. Banyak A ya. Oke, udah banyak yang pinter nih. Jadi MAS itu kaitannya erat sekali dengan terjadinya PPHN ya teman-teman semua. MAS kondisinya bisa berat sampai PPHN dan perlu tata laksana lebih lanjut yang seperti soal nomor 1 tadi. Ventilasi optimal, oksigenasi optimal, dan terapi suportif lainnya. Oke, kalau antibiotik otomatis perlu, cuma antibiotik kan ya bayi yang perlu antibiotik nggak selalu harus dirujuk gitu. Ya, tidak membaik dengan CPAP,
Ya, biasanya kalau MAS yang sampai PPHN memang tidak membaik dengan CPAP, tapi jawaban yang paling tepat adalah A. Lalu memerlukan surfaktan. Nah, ini MAS terapinya bukan surfaktan. Jadi kasusnya beda. Oke, jadi Oke, jawabannya A ya. A ya dok ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir untuk kasus nomor 3. Nah, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan, ya harusnya sudah jago nih dokter-dokter. Sudah, sudah bisa semua ya. Langsung saja dok jawabannya. Terapi ya. Oke. Oke, kita lanjut ya dok ke soal nomor 4. Bayi Atem usia 24 jam di ruang rawat gabung didapatkan sianosis pada area mulut. Hasil vital sign, respiratory rate-nya 50 kali per menit, heart rate-nya 140 kali per menit, saturasi O2-nya kaki kanan 70%, bayi tidur, nampak slight tachypno tanpa retraksi. Dugaan diagnosis yang paling tepat adalah ya silakan ini ada yang jawab C, B, B. Ini sebenarnya jawabannya apa dok untuk nomor 1 dok yang paling tepat? Nomor 1 yang paling tepat B. Oke, suspek Ya, PJB. Baik, PJB sianotik ya. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. baik. Untuk selanjutnya, tata laksana segera yang paling tepat adalah Mana nih jawabannya? Wah, banyak yang jawab deh ya. silakan dok. Untuk jawaban nomor Oke. tepat yang mana dok? Tata laksananya. Nah, ini Dokter Katarina nih, betul nih. Jawabannya A. Ya, di tes hiperoksia. Gitu. Jadi tes hiperoksia ini apa? Di Dokter Jessica juga betul. Jadi kita berikan oksigen, ya, oksigen tinggi. Nah, kemudian kita lihat responnya bagaimana. Kalau dia tidak ada respon, saturasinya masih tetap rendah, tidak ada perubahan, artinya kemungkinan besar ke arah PJB sianotik. Tapi kalau dia ada perubahan, saturasinya jadi membaik, artinya dia lebih ke arah masalah di paru atau PPHN. Oke, baik dok. Oke. Perihal waktu juga nih dok. Berarti nomor Ya, 3, soal nomor 3 dan 4 jawabannya apa dok? Yang paling tepat. 3 dan yang gimana? Alasan medis pasien Oh, alasan berarti apa nih? Diagnosis kan? Ya, diagnosis. Berarti B ya dok ya. iya betul. Untuk nomor 4, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan. Udah jelas lah ini ya, upaya diagnosis. Ini harus dipastikan kelainan jantungnya apa, PJB sianotik, PJB sianotiknya apa gitu. Baik, baik. Berarti untuk Oke, alasan eh, alasannya termasuk dalam kebutuhan diagnosis ya dok ya. Berbeda betul. dari sebelum-sebelumnya ada untuk tindakan medis dan terapi. Kalau yang ini lebih ke upaya diagnosis dulu, begitu ya dok? Ya, ya. Baik. Selanjutnya kita ke soal terakhir ya dok. Seorang primigravida berusia 43 tahun datang ke ruang persalinan 1 jam setelah merasakan penurunan gerakan janin. Rekaman detak jantung janin datar sehingga diputuskan dilakukan operasi SC. Cito. Setelah lahir, bayi perempuan tersebut membutuhkan resusitasi dengan intubasi, kompresi dada, epinefrin, dan cairan. Skor Apgarnya adalah 1, 3, dan 4 pada menit ke-1, 5, dan 10. Saat diobservasi di NICU, bayi tersebut mengalami kejang. Nah, dugaan diagnosis yang paling tepat adalah Belum pada jawab kayaknya. belum dok. Oke, tuh. Dah, ada yang jawab. Ya, A, A, D, oke, kebanyakan di oke. silakan dok. Banyak. Oke, jawabannya adalah D ya. Betul nih, Dokter Jessica, Dokter Nurul, Eki. Oke, pinter. Jadi ini hipoksik iskemik encephalopathy, bayinya udah jelas masuk dalam kriteria asfiksi, dan kemudian ada kejang, artinya ada keterlibatan cerebral encephalopathy. Jadi hipoksik iskemik encephalopathy ya. Oke. Oke. Untuk tata laksana dok yang paling tepat apa dok untuk HIE? Apakah Oke. pentotal, antibiotik,
minum personde atau vena centrale. Oh, sudah banyak Nah, nih. ini jawabannya udah bagus nih, banyak yang jawab, dokter. Udah banyak nih, hampir semuanya benar. A ya, fenobarbital, karena dia mengalami kejang. Jadi emergensinya adalah kita harus atasi kejangnya dengan pemberian fenobarbital. Oke. Baik. Untuk alasan medis, pasien perlu dirujuk sebelum 6 jam yang paling tepat adalah Nah, ini mana nih jawabannya? Dokter Yesika. Oke, susah. ini ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ada yang jawab B. Oke. Paling banyak jawabannya A. Good, berarti udah banyak yang pinter. Terapi hipotermi adalah tata laksana yang perlu dilakukan untuk bayi dengan HIE. Dan itu harus dirujuk sebelum 6 jam ya. Oke. Jadi jangan lupa. Nah, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan upaya diagnosis, tindakan medis atau terapi, dokter-dokter sekalian. Udah jelas ya. Apa ini jawabannya? Oh, tindakan medis. Oke, ini maksudnya terapi ya. Terapi hipotermi, cooling terapi. Jadi Oh, terapi. Oke, ya. Terima kasih, Dokter Daulika. terima kasih sama-sama. Nah, dokter-dokter sekalian, apakah ada yang ingin bertanya perihal kasus neonatal? Jika tidak ada, kita langsung berpindah ya ke kasus maternal karena di sini sudah berhadir juga narasumbernya yaitu Dokter Ilhami.